Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem persamaan linier 3 variabel yang biasa disingkat dengan SPLTV. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi yang sudah pernah kalian dapatkan waktu SMP, yaitu di mana waktu SMP kalian sudah belajar sistem persamaan linier variabel, 2 variabel, yaitu ada variabel X dan Y. Nah, di tingkat SMA ini ditambahkan lagi satu variabel, yaitu variabel Z, sehingga namanya jadi sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, di sini kita akan menentukan nilai himpunan penyelesaian, yaitu nilai X, Y, dan Z yang memenuhi ketiga persamaan. Jadi ketiga persamaan ini saling terkait, makanya di sini ada tanda kurung kurawal, di mana nilai X, Y, dan Z yang memenuhi ini harus cocok untuk ketiga persamaan ini. Nah, untuk menentukan nilai X, Y, dan Z ini ada dua cara, yaitu bisa dengan metode eliminasi substitusi, bisa juga dengan menggunakan aturan Cramer. Nah, pada pembahasan ini Ibu akan membahas dengan penyelesaiannya dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Sedangkan dengan metode aturan Cramer kalian bisa lihat di buku paket. Nah, dalam metode eliminasi substitusi ini, ketiga sistem persamaan ini harus dieliminasi. Untuk yang mana yang terlebih dahulu dieliminasi tidak ada acuan khusus. Di sini misalnya Ibu ambil contoh, yang dipilih adalah eliminasi persamaan 2 dan 3. Jadi di sini ini kita anggap persamaan 1, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Kenapa Ibu pilih eliminasi 2 dan 3? Karena di sini pada persamaan 2, 3 ini udah ada nilai yang sama, yaitu min Y, ini pun juga min Y. Nah, jadi bisa kita eliminasi langsung tanpa harus mengalihkan terlebih dahulu. Kita tulis lagi 2X. Maaf, tadi yang dieliminasi adalah persamaan yang kedua, yaitu 4X min Y tambah 2Z sama dengan 8 dengan 3X min Y tambah 3Z sama dengan 10. Nah, ini kalau di sini nilainya sama min atau plus, maka di sini kata hubungnya adalah pengurangan atau min. Jadi 4X dikurang 3X jadi tinggal X. Ini min ketemu min jadi plus, jadi min Y ditambah Y habis atau 0. 2 dikurang 3 berarti jadinya min Z. 8 dikurang 10 jadi min 2. Nah, ini kita anggap persamaan yang keempat. Selanjutnya kita eliminasi 1 dan 2. 1 yaitu 2X tambah 3Y min Z sama dengan 5 dengan persamaan yang kedua yaitu 4X min Y tambah 2Z sama dengan 8. Nah, karena di tahapan pertama tadi kita sudah menghilangkan nilai Y, maka di tahapan yang kedua juga harus menghilangkan Y, supaya nanti yang tersisa adalah variabel X dan Z. Nah, karena di sini nilainya belum sama, maka supaya bisa hilang kita samakan. Maka ini tinggal dikali 1, ini dikali 3. Sehingga 2X tambah 3Y min Z sama dengan 5. 4 dikali 3 jadi 12X min Y kali 3 jadi min 3Y. 2 kali 3 jadi plus 6Z sama dengan 8 kali 3 24. Nah, ini nilai Y nya sudah sama 1 plus 1 min, maka supaya habis maka di sini kata hubungnya adalah plus. 2 ditambah 12 jadi 14X. 3 ditambah min 3 habis, min 1Z ditambah 6Z berarti plus 5Z
sama dengan 29. Ini kita anggap persamaan yang kelima. Nah, selanjutnya kita eliminasi 4 dan 5. X min Z sama dengan min 2, 14X min ditambah 5Z sama dengan 29. Nah, di sini sudah dapat dua variabel. Yang mana yang lebih dahulu kita mau hilangkan, bebas, bisa X bisa Z. Misalnya kita ingin menghilangkan nilai Z saja, maka ini supaya sama, maka di sini dikalikan 5, ini dikali 1. X dikali 5 jadi 5X, min Z kali 5 jadi min 5Z, sama dengan min 2 kali 5 min 10. Ini dikali 1 berarti tetap 14X tambah 5Z sama dengan 29. Nah, jadi nilai Z-nya sudah sama, ini beda tanda, berarti kata hubungnya adalah plus. 5 ditambah 14 jadi 29. Maaf, jadi 19X, min 5 tambah 5 habis, ini min 10 tambah 29 jadi 19. Maka dapat nilai X itu sama dengan 1. 19 bagi 19. Nah, dapat variabel X, kita substitusi ke yang dua variabel. Misalnya kita substitusi ke persamaan 4. Yaitu dimana persamaan 4 tadi X min Z sama dengan min 2. X-nya tadi 1, berarti di sini 1 dikurang Z sama dengan min 2. Min Z sama dengan min 2. Di sini positif pindah berarti jadi negatif 1. Jadi min Z sama dengan min 3. Z sama dengan min 3 dibagi min 1 berarti 3. X sudah, Z sudah, sekarang kita tinggal mencari nilai Y. Nah, untuk menentukan nilai Y, kita bisa substitusi ke persamaan berapa saja. Bisa ke 1, ke 2, ataupun ke 3. Kita tadi mau mencari nilai Y. Misalnya kita substitusi ke persamaan yang kedua saja. Yaitu 4X min Y tambah 2Z sama dengan 8. X-nya kita ganti dengan angka 1, berarti jadi 4 dikali 1 dikurang Y ditambah 2, Z-nya tadi sudah dapat nilainya 3 sama dengan 8. Jadi 4 kali 1 4, 4 min Y tambah 6 sama dengan 8, maka min Y sama dengan 8. Ini positif dipindahkan jadi negatif 4, positif 6 pindah jadi min 6. Sehingga min Y sama dengan 8 dikurang 4, 4 dikurang 6 min 2. Maka dapat Y sama dengan min 2 dibagi min 1 berarti 2. Nah, sehingga dari sini dapatlah HP, di mana himpunan penyelesaiannya itu berupa nilai X, Y, Z. Nah, maka di sini himpunan penyelesaiannya tadi X-nya adalah 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Nah, jadi nilai himpunan penyelesaian ini kalau kita substitusi ke persamaan 1, 2, dan 3 menyebabkan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, jadi seperti itu ya tahapannya. Jadi di sini kita mengeliminasi itu tujuannya supaya dari 3 variabel ini dapat menjadi 2 variabel. Nah, setelah dapat jadi 2 variabel, sehingga kita eliminasi lagi sehingga dapat 1 variabel gitu. Udah dapat 1 nilai, tinggal substitusi ke yang 2 variabel, selanjutnya ke yang 3 variabel, sehingga dapatlah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, ada kalanya suatu bentuk SPLTV ini
tidak langsung berupa kalimat matematika seperti ini. Bisa saja bentuknya itu adalah soal cerita yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka kalau masih dalam bentuk soal cerita seperti itu, maka kita harus ubah dulu dalam kalimat matematik. Nah, di sini ada 3 orang, yaitu Ayu, Bimo, dan Chandra berbelanja di sebuah toko buku secara bersamaan. Ayu membeli 3 pensil, 4 penghapus, dan 1 buku tulis. Nah, di sini kita misalkan variabel X-nya itu adalah pensil, variabel Y-nya adalah penghapus, dan variabel Z-nya itu adalah buku tulis. Nah, pertama kita mulai dari Ayu. Berarti Ayu membeli 3 pensil, berarti itu kita misalkan dengan 3X ditambah 4Y ditambah 1 buku tulis, berarti Z. Kemudian Bimo membeli 6 pensil, berarti 6X ditambah 2 penghapus, berarti 2Y ditambah 1 buku tulis, berarti 1Z. Chandra membeli 2 pensil, berarti di sini 2X, 5 penghapus, berarti plus 5Y, dan 10 buku tulis, berarti plus 10Z. Di kasir Ayu membayar 83.000, berarti ini tadi adalah belanjaan Ayu, kita tulis 83.000. Bimo membayar 86.000, berarti ini sama dengan 86.000. Dan Chandra membayar 158.000. Nah, yang ditanyakan berapa harga masing-masing benda tersebut, berarti ini yang ditanyakan adalah nilai X, Y, dan Z. Seperti itu. Nah, sama saja caranya seperti tadi. Jadi, di sini kita amati dulu, sudah ada belum nilai yang sama. Nah, ternyata di sini ada nih yang udah langsung sama, yaitu Z, ini pun juga Z. Maka kita bisa eliminasi persamaan 1. Ini kita anggap persamaan 1, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Kita eliminasi, kita tulis saja dulu di sini eliminasi 1 dan 2. Jadi 3X tambah 4Y tambah Z sama dengan 83.000. 6X tambah 2Y tambah Z sama dengan 86.000. Nah, ini sama-sama plus, maka kata hubungnya adalah minus. 3 dikurang 6 berarti min 3X. 4 dikurang 2 berarti plus 2Y. Z dikurang Z habis atau 0. 83 dikurang 86 berarti min 3.000. Ini kita anggap adalah persamaan yang keempat. Nah, selanjutnya kita mau eliminasi persamaan 2 dan 3. Sini kita tulis eliminasi 2 dan 3. Duanya kita tulis ulang, jadi 6X tambah 2Y tambah Z sama dengan 86.000. 3-nya adalah 2X tambah 5Y tambah 10Z sama dengan 158.000. Nah, tadi di tahapan yang pertama di sini kita menghilangkan nilai Z. Maka di tahapan ini pun juga kita harus menghilangkan nilai Z. Maka supaya hilang, maka kita samakan dulu. Ini 1, ini 10. Maka biar sama, ini kita kalikan 10, ini dikalikan 1. Berarti ini jadi 60X tambah 20Y
tambah 10Z sama dengan 860.000. Ini dikali 1 berarti 2X tambah 5Y tambah 10Z sama dengan 158.000. Nah, karena sama-sama plus berarti dikurang. 60 dikurang 2 berarti 58X. 20 dikurang 5 berarti plus 15Y. 10 dikurang 10 habis atau 0. 860 dikurang 158. Ini 207. Ya, jadi 702.000. Nah, ini dua variabel, ini juga dua variabel. Maka selanjutnya kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Kita tulis lagi, min 3X tambah 2Y sama dengan min 3000. 58X ditambah 15Y sama dengan 702.000. Nah, ini belum ada yang sama. Supaya sama, apa yang mau kita hilangkan? Misalnya kita ingin menghilangkan nilai Y. Nah, supaya Y-nya itu hilang, berarti ini 2-nya dikalikan 15, 15-nya ini dikalikan 2. Jadi biar sama-sama 30 nilainya. Berarti min 3 kali 15 jadi min 45X. 2 dikali 15 jadi plus 30Y sama dengan 3 dikali 15 berarti min 45.000. Ini dikalikan 2, 58 dikali 2 berarti sama dengan 116. 16X. 15 dikali 2 berarti plus 30Y. 702 dikali 2 berarti min 1404 ya. Ini karena sama-sama plus maka kata hubungnya adalah minus. Min 45 dikurang 116 berarti jadi min 161. 61X. 30 dikurang 30 habis. Min 45 dikurang 1404 itu sama juga dengan min ketemu min berarti ditambah ya, berarti min 1,449.000. Nah, berarti X sama dengan min dibagi min berarti plus. Jadi dapat X-nya itu adalah 9.000. Jadi 1.449.000 dibagi 161 itu dapat X-nya itu 9.000. Nah, setelah dapat nilai X 9.000, kita bisa substitusi ke persamaan yang keempat. Jadi min 3X tambah 2Y sama dengan min 3.000. Kita substitusi X-nya itu 9.000. Berarti min 3 dikali 9.000 ditambah 2Y sama dengan min 3.000. Min 3 kali 9 berarti min 27.000 ditambah 2Y sama dengan min 3.000. Berarti 2Y sama dengan min 3.000. Ini minus berarti pindah ke kanan kita tambah. Jadi 27.000. Sehingga 2Y sama dengan 27 dikurang 3 berarti 24.000 ya. 24.000 sehingga dapatlah nilai Y sama dengan 24.000 dibagi 2 berarti 12.000. X sudah, Y sudah, berarti sekarang tinggal mencari nilai Z. Nah,
nilai Z berarti tinggal substitusi. Bisa ke persamaan 1, persamaan kedua, atau persamaan ketiga. Ya, misalnya kita pilih aja yang persamaan 1 ya. Ke persamaan 1 kita substitusi. Berarti 3X tambah 4Y tambah Z sama dengan 83.000. Kita substitusi X-nya itu adalah 9.000. Berarti di sini 3 dikali 9.000 ditambah 4 dikali Y-nya tadi adalah 12.000 ditambah Z sama dengan 83.000. 3 kali 9 berarti 27.000 ditambah 4 kali 12 48.000 ditambah Z sama dengan 83.000. Nah, 27 ditambah 48 berapa? 8 tambah 7 15, ini 1 berarti 75.000 ditambah Z sama dengan 83.000. Berarti Z sama dengan 83.000 dikurang 75.000 berapa? 83 dikurang 75, 3 berarti 8.000 ya. Ya. Nah, berarti dapatlah nilai Z itu 8.000. Tadi kan dalam soal cerita ditanya berapa harga masing-masing benda tersebut, maka kita harus menuliskannya dalam bentuk kata-kata kalau soal cerita. Berarti himpunan penyelesaiannya X itu tadi adalah pensil. Berarti pensil harganya adalah 9.000. Kemudian penghapus itu berarti nilai Y, yaitu harganya 12.000. Dan terakhir buku tulis. Tadi buku tulis itu adalah nilai Z, berarti buku tulis harganya adalah Rp 8.000. Nah, seperti itu. Ya, jadi ketika dapat bentuk persamaan linear 3 variabel, kita harus menghilangkannya dulu supaya didapat 2 variabel. Nah, ini misalnya tadi sudah kita ambil 1 sama 2. Nah, 3 ini kan masih 3 variabel nih. Maka persamaan 3 ini harus melalui tahapan eliminasi juga. Bisa 1 sama 3 atau 2 sama 3. Nah, misalnya tadi yang Ibu pilih adalah 2 sama 3. Sehingga dapatlah jadi 2 variabel. Nah, dari 2 variabel ini kan ada 2 persamaan yang dalam 2 variabel. Maka kita eliminasi lagi supaya dapat 1 variabel. Setelah dapat 1 variabel, kita substitusi ke persamaan yang 2 variabel supaya dapat nih variabel yang kedua, yaitu variabel Y. Nah, setelah dapat nih 2 variabel, kita substitusi ke persamaan yang 3 variabel sehingga dapatlah variabel yang satu lagi. Nah, sehingga sudah lengkap, dapat nilai X, Y, dan Z gitu. Nah, ini adalah nilai-nilai yang memenuhi. Jadi kalau kita substitusi ke persamaan 1, 3 dikali 9.000 dan seterusnya, pasti hasil akhirnya 83.000. Ke persamaan yang kedua kita substitusi nilai X, Y, Z, pasti hasil akhirnya 86.000. Begitupun ke persamaan yang ketiga. Ya. Jadi seperti itu. Semoga kalian memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.